Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok kecerdasan buatan tentang AI with RapidMiner. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Gatan Fauji Nugraha dengan NPM 2706051. Lalu ada Hilmi Ajis dengan NPM 2706059. Reja Wildan 2706061 dan saya sendiri selaku moderator Wildan Puji Agustian 2706035. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang instalasi RapidMiner akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hilmi Ajis. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih pada operator. Langsung saja yaitu untuk menginstal RapidMiner yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi di websitenya. Nah, di sini dapat dilihat ada dua pilihan. Yang pertama komersial purpose dan juga edukasional. Untuk yang gratis yaitu edukasional, kita lakukan registrasi dan email yang didaftarkan di sini tidak boleh email yang dengan menggunakan Gmail, tapi misalkan bisa menggunakan email standar Unsil atau yang lainnya. Nah, kita tinggal isi, lalu nanti akan ada email ke email kita berisi link downloadnya. Nah, ada dua jenis aplikasi Rapid Miner, yang komersial dengan harga cukup mahal, ada juga yang gratis. Dengan tujuan pembelajaran cukup misal yang gratis saja, yang edukasional. Lalu next selanjutnya. Nah, setelah linknya dikirim ke email kita, kita langsung download saja. Di sini ada versi 10.00. Ukurannya itu sekitar 370 MB. Nah, setelah ini kita langsung klik saja, lanjut. Nah, kita langsung 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 lakukan instalasi dengan klik aplikasinya, setupnya, lalu kita klik ya, lanjut, next, dan sampai akhirnya kita akan mendapat tampilan seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan kerja. Di sini di aplikasi ini ada beberapa menu utama yaitu Start, Recent, dan Learn. Start adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan digunakan untuk prosesnya. Lalu menu Recent berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu ada Learn berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan Rapid Miner yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari menu utama di aplikasinya, yaitu ada Start, Recent, dan Learn. Selanjutnya, ya ini sama saja desain utamanya, menu utamanya dari aplikasi Rapid Miner tadi. Lalu next. Nah, di menu view operator eh, ada menu data akses, blending, cleansing, modeling, cluster, scoring, validation, utility, extension, dan lain-lainnya. Ya, ini dan ada fungsi-fungsinya seperti data akses untuk menampilkan dan menulis repository dan yang lainnya seperti yang ditampilkan pada PowerPoint. Lanjutnya, nah di sini ada menu operator. Nah, dari yang tadi disebutkan ini adalah gambar pada aplikasinya. Selanjutnya, menu repository berisi import data, training resource, terus samples, local repository, dan temporary repository. Dan ini adalah beberapa fungsi dari menu-menu yang disediakan pada menu repository, seperti yang dilihat pada PowerPoint. Lalu selanjutnya, nah ini adalah gambarnya dari menu repository. Di sini ada training, community, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, ada menu parameter di sini. Operator pada setiap fungsi kadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi setelah operator dipilih di view proses. Parameternya ditampilkan di view ini. Nah, ini dapat dilihat ada eh, seperti log file, random, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menu view proses. Deskripsi dari input yang diharapkan. Ada deskripsi juga dari output yang disediakan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh operator pada input yang akhirnya mengarah dengan penyediaan output. Lalu sejumlah parameter yang dapat mengontrol action performance. Selanjutnya ada gambar dari view prosesnya. Next. Nah, seperti ini. Ini adalah seperti menu dari proses. Di sini dilihat your process looks empty. Nah, di sini prosesnya masih kosong, masih kosong. Kita bisa menambahkan data terlebih dahulu dengan cara mendrag
datanya ke sini. Lalu selanjutnya, nah mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilmi Ajis yang telah menjelaskan beberapa hal yang ada di menu-menu aplikasi RapidMiner. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu ada view help and view comment. Nah, view help di sini menampilkan deskripsi dari operator, sedangkan view comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Bisa kita lihat di sini, di tampilan ini tertera bahwasanya view help. Lanjut. Nah, untuk menu play button, di sini ada tata cara untuk masuk ke dalam menu play button, di mana yang pertama adalah menekan tombol play, kemudian memilih menu proses dan run, lalu menekan kunci F11 pada keyboard seperti yang ditampilkan pada gambar. Yang selanjutnya ada problem dan log view. Nah, ini berupa message atau pesan gitu ketika misalkan ada sesuatu hal yang error ataupun untuk melihat bekas-bekas masalah problem bisa dilihat di aplikasi seperti pada tampilan ini. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus dengan deskripsi persoalan kasus. Nah, di sini ada sebuah puskesmas di daerah Kecamatan Jamanis ingin membuat sebuah sistem cerdas yang dapat mengindikasi suatu pasien terjangkit penyakit diabetes atau tidak. Sebelum membuat sistem cerdas, puskesmas tersebut ingin melihat efektivitas dari model yang akan ditanamkan pada sistem cerdas tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya cukupkan sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Reja Wildan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus. Contoh kasus pada slide sebelumnya dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik learning. Salah satunya adalah dengan menggunakan decision tree. Terdapat beberapa metode dalam algoritma decision tree yang dapat digunakan, antara lain metode C4.5, chart, dan lain-lain. Pada penyelesaian kasus ini akan menggunakan metode chart atau clarification and regression tree. Selanjutnya, konsep metode chart. Menggunakan metode chart menggunakan 4 langkah dalam penyelesaiannya, antara lain memilih koordinat calon, penentuan cabang, menghitung gain information, menghitung nilai indeks dini, dan menentukan kriteria goals of sleep. Selanjutnya yaitu langkah ke-1 yaitu dalam menentukan kandidat calon cabang yang harus dilakukan adalah melihat kemungkinan nilai yang ada pada setiap atribut pada dasar tes. Kemungkinan tersebut akan terdiri dari 2 kemungkinan yang bisa dalam bentuk numerik atau sterik. Kemungkinan tersebut memungkinkan letak node kiri atau kanan. Bisa dilihat pada contohnya. Dari data di samping dapat ditentukan kandidat untuk cabang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu langkah kedua. Selanjutnya adalah dengan menghitung gain information untuk melihat seberapa relevan atau berpengaruh sebuah fitur terhadap hasil pengukuran. Penghitungan ini dilakukan pada saat calon node yang akan dibuat dengan melibat ruas kiri atau kanan. Berikut rumus yang digunakan dilihat di layar. Nah, selanjutnya
langkah ketiga yaitu tahap ini dilakukan dengan menghitung indeks ini yang berfungsi untuk menghitung tingkat keberagaman dalam satu node. Untuk yang keempat, yaitu langkah terakhir adalah dengan menghitung kriteria bonus obsolete yang berfungsi untuk memilih dari calon node yang ada dengan memilih nilai tertinggi dari nilai tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk pembahasannya dari Reja Wildan. Yang selanjutnya ada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gatan Puji Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, moderator. Baik, di sini saya akan mencoba mendemokan dari aplikasi Ruby Banner ini dengan menggunakan algoritma decision tree metode chart. Yang pertama kita buat file baru atau buat new process. Blank process, kita klik. Nah, akan tampil sebuah proses yang kosong pada layar. Nah, yang pertama atau langkah pertama, kita masukkan dataset yang akan digunakan untuk proses pembuatan model untuk penyelesaian kasus ini. Nah, karena datanya dalam dataset yang digunakan dalam bentuk CSV, maka kita harus menggunakan sebuah operator yang dapat membaca file CSV. Jadi kita cari pada operator sebuah fungsi yang bernama read CSV. Lalu kita drag pada proses. Nah, setelah kita drag, kita klik kiri 2 kali, lalu akan muncul tampilan untuk memasukkan dataset yang akan digunakan. Di sini dataset yang digunakan berada pada ini. Oke, lalu kita next. Nah, pada tampilan ini kita diperintahkan untuk melakukan atau memeriksa dataset yang akan digunakan. Nah, lalu kita klik next. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan atau melihat kolom yang akan digunakan. Nah, pada pembuatan model kali ini, kelompok kami akan menggunakan kolom-kolom untuk proses pembuatan model, yaitu berdasarkan kehamilan, lalu ada kadar glukosa, tekanan darah, lalu jumlah BMI, dan umur. Nah, untuk ketebalan kulit atau skin thickness, insulin, dan diabetes PDG function tidak akan digunakan. Jadi, untuk tidak melibatkan kolom-kolom tersebut, kita klik tanda panah atau drop down yang ke bawah, lalu kita exclude kolom. Oke, setelah itu. Ya, setelah itu, karena dalam proses nanti untuk pelatihan kita membutuhkan kolom yang memiliki label. Nah, jadi di sini saya akan membuat kolom label dari kolom yang bernama outcome. Jadi klik drop down yang bawah, lalu kita change row. Lalu kita pilih label. Oke, lalu kita klik finish. Nah, setelah itu dataset tadi akan terbaca oleh aplikasi Rapid Banner. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan men-split data menjadi menjadi data training dan data tes. Nah, untuk proses tersebut kita menggunakan operator yang bernama split data. Lalu kita drag. Nah, lalu kita sambungkan dataset ke function split data. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini dimaksudkan untuk pembagian data. Di sini saya akan membagi data menjadi 2, yaitu data training dan dataset, dengan rasio 80/20%. Nah, untuk itu, lalu kita klik entry, lalu kita masukkan 0,8 untuk data training, add entry lagi 0,2 untuk data tes. Lalu kita klik OK. Nah, setelah melakukan split data, selanjutnya adalah kita melakukan proses training. Proses training kita dilakukan dengan model decision tree.
Jadi kita kembali ke operator lalu cari yang namanya decision tree. Setelah itu kita drag pada proses, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita sambungkan parameter pertama ke model decision tree. Kita sambungkan. Oke, setelah itu, setelah proses training, selanjutnya kita harus apply model hasil dari proses pelatihan. Di sini kita cari lagi yang namanya apply model. Kita drag. Nah, setelah itu, model hasil dari pelatihan decision tree kita sambungkan ke apply model agar model dapat di deployment. Selain itu, model tersebut dapat kita lakukan evaluasi. Setelah model dimasukkan, kita masukkan juga data tes yang berasal dari split data ke apply model untuk proses evaluasi. Nah, sampai sini model sudah terbuat, namun kita itu harus membuat atau melihat akurasi yang dihasilkan dari model yang telah kita buat. Nah, pada operator kita cari yang namanya performance untuk classification. Karena decision tree ini termasuk dalam classification. Setelah itu kita sambungkan apply model ke performance untuk melihat akurasi yang dihasilkan. Oh ya, sebelumnya pada function decision tree ini kita dapat menentukan kriteria yang akan digunakan. Nah, pada contoh kasus yang kita gunakan atau yang kami gunakan, kriteria yang digunakan adalah Gini index. Jadi kita pilih Gini index dengan maksimal kedalaman sesuai keinginan. Di sini saya contohkan 10 saja. Oke. Untuk model setelah selesai, lalu kita performance sudah selesai, lalu kita sambungkan ke result. Nah, setelah itu, lalu kita klik run untuk melihat model yang telah kita buat beserta akurasinya. Nah, terlihat dari sini, model yang kita buat atau yang kami buat berhasil mencapai akurasi 68,83%. Lalu kita di sini juga ada tabel matrix, ada tabel seperti ini dan ada class positionnya. Selain itu, di sini kita juga dapat melihat model tree yang berhasil kita buat. Jadi pada apply model, pada bagian parameter kedua atau yang kedua yang bernama mode, kita sambungkan ke result. Sehingga ketika kita run, maka akan muncul tree dengan kedalaman 10 node seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.